Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wali kulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a amaluhu ila min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin sholihin yad'ulah. Shadaqallah wa shadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam hari ini kita dapat menghadiri taklim pada kajian malam Jumat yang diselenggarakan oleh Ranting Muhammadiyah Kauman, Ranting Aisyah Kauman, Panti Asuhan Muhammadiyah Kauman, dan pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Panti Asuhan Wonosobo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tema saya malam hari ini sudah di-share oleh Mas Reva. Kemarin saya diminta untuk menyampaikan judul itu tentang fastabiqul khairat. Ini tema sudah saya angkat di Masjid Al-Arqam kemarin. Mudah-mudahan Pak Anang, Pak Sanifan, Pak Ahmad sudah mendengarkan. Ini mudah-mudahan juga tidak ada masalah. Hanya judulnya saya persingkat saja, itu fastabiqul khairat. Tema ini yang menyampaikan Pak Haji Asrori Zaini ini. Saya begitu dikasih tema ini, wah, berarti ini memudahkan saya ini. Fastabiqul khairat itu semboyan siapa? Pemuda Muhammadiyah. Siapa? Muda Muhammadiyah. Semboyannya apa? Fastabiqul khairat. Sampean muda atau tua? Nah, ini semboyan pas gitu untuk anak panti ini. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan kejahatan. Yang merasa tua juga dimudahkan, Pak. Nek menurut WHO 60-70 itu pemuda. Jadi bapak-bapak yang belakang juga pemuda itu ya, Mbak-mbak sekalian dan ibu-ibu. Jadi nek WHO swidak tekan 70 juga pemuda. Jadi rada menghibur gitu loh. Ora mung sing cangar-ngarep tok. Pak Muhadin sih masih pemuda ini. Ya, jadi WHO 67 pemuda. Jadi Pak Yakin ini termasuk pemuda ini. 62 tahun ya begitu. Ini tema yang mengangkat memudahkan kita semua dan kita pahami bersama, nanti kita kaji bersama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum tema ini saya angkat, ada beberapa saya tampilkan gambar dulu ya. Nah, ini masjid kami namanya apa itu? Jabal Khair. Artinya apa kue? Nemono fastabiqul khairat kalau Jabal Khair. Jabal ki apa? Mas. Halo. Mas Tono, di Mas Rifa, Jabal itu apa? Gunung. Jabal Nur ya Gunung Nur, Jabal Uhud ya Gunung Uhud. Jabal Khair, Jabal Gunung Khair apa Khair? Baik, berarti gunung baik. Jane iki terjemahan apa? Argo Peni. Argo itu gunung, Peni itu indah. Ojo kaget. Sebelah ini masjid Argo Peni. Mung diharapke Pak Wadin dadi kita keren kaya oleh-oleh saka Mekah itu ya. Ini Jabal Khair. Bar foto-foto ning Jabal Rahmah, Jabal Nur, baline gawe masjid Jabal Khair. Itu cuma terjemahan Argo Peni kuwi, Mbak. Nah. Pak Yakin setelah pensiun kantornya di sini, pindah kantornya ke masjid ya. Insya Allah kalau nggak pas pergi
waktu ya, insya Allah di situ, insya Allah kalau pas ada acara keluar. Jadi wis pensiun kantornya pindah masjid Pak. Jadi James Bond kata teman saya. James Bond ini apa? Jaga masjid, resik-resik kebun. James Bond, orang James Bond 007 enggak. Bukan Sean Connery atau Roger Moore bukan. Oke, ini sudah perkenalan saja. Jadi silahkan mampir di Jabal Khair itu. Pak yakin yang ngalor siti masuk ya nyampe. Gitu. Kemarin kita tampilkan di sini, jadi masjidnya harus sebagai pusat peradaban. Terus berikutnya kita tampilkan gambar dulu menerangan. Yang sana nggak kelihatan gambarnya ya Pak. Ini sedeleng nek Arkom nggak apa-apa lah yang di sana. Tapi di Arkom ini beruntung nggak YouTube-nya mati, jadi beruntung ini jadinya. Nggak 2 kali jadinya. Kalau YouTube mati, RPS mati, nggak ada siaran kemarin. Jadi kemarin kebetulan tim IT-nya pada ke Melandi, ada acara pemuda. Sehingga ketika kemarin gebiar muktamar di Melipa, kokamnya sedikit kan? Ya enggak? Ini wis jam itu kokamnya donen tinggi. Ternyata ada acara di Melandi. Tapi akhirnya juga datang kokam dan banser mengamankan gebiar muktamar. Mair enggak kemarin tuh penceramahannya? Wair guyu terus kan tidak rampung yo. Iso ngelucu Pak yakin iso ngelucu kayak mana kae. Pak Muadzin enggak datang kemarin ada acara visitasi masjid ya. Ustadz Saijan, saya memang bagus itu Pak Saijan. Oke, nah kemudian alhamdulillah sudah bisa berjalan kemarin gebiar muktamar ternyata PCM dan PCA mampu mengadakan pengajian sebesar itu di tanah 1 hektar ya toh, yang 6.000 nanti buat kampus dan masjid SD Sudagaran, yang 4.000 buat perumahan. Tahu perumahannya nggak kemarin? Wah di depannya itu udah ditinggali 2 orang. Jadi ibu-ibu nek pengen mbok naik kangge putrane mendet perumahan Bu teng Melipa. Samping nyumbang SD sekaligus punya rumah gitu loh. Pak nggih Pak Saniman borong kalih kedayane Pak. Lumayan tuh Pak. Jadi punya rumah sekaligus nyumbang Sudagaran. Karena nanti nek perumahannya sudah laku 2M buat bisa membangun itu Pak. Beruntung sekitar 2M yang bangun ya lumayan lah begitu. Bagi hasil dengan pengembang yang membangun perumahan di SD Sudagaran itu. Alhamdulillah tanah 1 hektar kemarin sudah kita lihat. Luas enggak 1 hektar itu? Luas bener? Luas, gue parkirnya cukup kemarin dia tuh. Kemarin saya lihat anak putri juga pada foto-foto tau kayaknya sama Bu Mima. Putra juga mejeng, saya nganti lupa mejeng harus sampean ya gue. Saya pas pirawiri tadinya enggak, anak panti hanya beberapa yang ketemu. Oke, berikutnya ini gambar apa ini? Ayo. Langsung ngerti Surya Ahmad. Gedung dakwah kok tulisannya. Gedung dakwah Muhammadiyah. Yang Surya Ahmad yang samping itu ya. Yang atas SM apa itu? Bukan, itu tokonya pemuda itu. Itu toko pemuda. Yang Surya Ahmad yang bawah yang lantai 1, yang lantai 2 ini untuk pemuda, yang lantai 3 buat pengajian. Jadi ada 3 lantai ya untuk kegiatan rapat-rapat sebagainya. Ini juga kita kembangkan ekonomi ini. Jadi neng Muhammadiyah itu ya, jadi harus punya peran ekonomi. Jadi tidak hanya menarik dari warga tapi kita usaha. Alhamdulillah kemarin Jalan Sehat kita bagi voucher 50 voucher seharga 2,5 juta. Bu, asal voucher mboten nih Jalan Sehat. Mboten padahal nunggu nganti jam 1 nggih. Akhirnya nasibe berarti. Belanja gratis di Surya Ahmad kemarin. Ini yang panti ada yang dapat enggak? Nasibe wong ado-ado sing entuk ya. Sepuran itu dapat motor ya. Yang Pak Karwi itu. Yang Kaliwiro yang mesin cuci malah sing cepak-cepaki sen kono ra entuk. Kita Surya Ahmad bagi voucher itu Pak 2,5 juta karena masih balita nyumbangnya ya urung oke 2,5 juta. Tapi lumayan belanja gratis di Surya Ahmad. Kemarin PDM minta, kita juga berusaha untuk ikut terlibat. Ini yang pas orang rame parkirnya motor hanya berapa itu, hanya 5. Alhamdulillah ini bisa mengembangkan roda dakwah di Muhammadiyah. Berikut ini gedung apa? Kampusnya Rewa ya, kampusnya si Rian ini ya. Kampusnya Rian ngumpet neng kono itu. Sama Sherly juga di sini ya, alumni ini. Yang sekarang masih di SMP Muhi berapa ngacung? SMP Muhi Cahpiro? Siro, lu, 4, 6, 7, 10 Pak, banyak Pak.
Tidak asing lagi ya. Iki kok dora seragam ngopo iki? Pas corona ngambil Pak Yakin ya, ngambilnya Pak Yakin sore hari. Jadi ya sore hari ora do seragam tuh, saat ambil sore hari aja ini. Kampusnya sudah keren, alhamdulillah. Ini juga sudah punya pondok pesantren. Pak Yakin mengabdi di sini 40 tahun, enggak saking tanggung, seusia Nabi ya, ketika diangkat menjadi Nabi. 40 tahun di SMP sini, Masya Allah. 1 tahun di Sepuran dulu, jadi saya 41 tahun di Muhammadiyah itu. Jarang orang masa kerjanya 40 tahun Pak, kalau yang negeri itu paling 30 tahun, 34 tahun, 36 itu. Ya 41 di Muhammadiyah, tapi selaku ASN Pak Yakin hanya 34 tahun, karena diangkat setelah wiyata, saya proses dulu. Jadi saya bekerja di sini sebagai guru DPK dan guru Muhammadiyah. Ini hanya sebagai proses perjalanan aja. Tadi kemarin saya bahas di Alkom panjang, kalau di sini nggak usah panjang-panjang. Ini sudah tak asing lagi, anak biasa lewat ke situ ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai ke tema tadi ya, fastabiqul khairat. Kita ngambil dasar Quran ini, ditulis surat apa itu? Al-Baqarah 148. Kita mulai ngaji. Ini dasar tema kita fastabiqul khairat. Baca yang tadi, yang tasmid siapa tadi? Mbak Sobo. Tolong baca 148 Al-Baqarah. Yuk, enggak apa-apa. Oh, tadi udah tampil yo kendel yo. Mau kan terus disoting mau. Yuk, baca ta'awud. Wijihadu bali kulli, ayo. Ya'ti bukum. Ya'ti bukumullah. Artinya baca. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kiblat di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, terima kasih jazakallah. Ini surat Al-Baqarah 148 kajian kita malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatu huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 148. Ini dasar kajian kita malam ini ada 3 bagian. Yang pertama tentang kiblat, yang kedua tentang fastabiqul khairat, yang ketiga berita tentang kita akan dikumpulkan di hari kiamat. Ya. Oke, anak sekalian, sebelum kita kaji satu persatu, kita tampilkan dasar berikutnya. Al-Mulk ayat 2. Al-Mulk ayat 2 ini dasar kajian kita ada 3 ayat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih bagus amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Yang ketiga, dasar yang ketiga ini surat Al-Mutaffifin ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya dari kesturi, lak itu segel. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang harus berlomba-lomba. Mutanafisun itu lomba-lomba. Nah, ini diawali dengan innal abrara lafi naim, terus alal araiki yanzurun, terus ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim, terus
yusqauna mir rahiqim mahtum. Ini hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizaju min tasnim aina yasrabu bial muqarrabun. Sudah cukup. Nah, terima kasih. Sudah hafal kabeh Pak Madin, seneng ya. Surat ini paling krusial loh. Terutama ini falyatana fasil mutanafisun nih, keselia-selio nih orang hati-hati itu ya toh, tikungan tajam itu. Nah, jadi mulai dari innal abrara lafi naim alal araiki yanzurun. Jadi mereka itu mendapat sebuah berita dan dia di hidup berhadapan-hadapan. Nah, ini tidak hadapan-hadapan ya. Yang di sana dia ta'rifu fi wujuhi natrunanai, wajahnya pada berseri. Kenapa? Dia dapat minuman yang tidak memabukkan. Minuman orang memabukkan tapi minuman air surga. Yang ini laknya dari kesturi, segelnya. Nah, maka ini yang ada cuma di surga. Neng Indonesia, neng tuku lain apa Pak? Plastik paling kita ini laknya kesturi itu minumannya luar biasa. Maka dari 3 dasar nanti kita akan mengkaji kenapa Allah memberikan sebuah tugas kita untuk fastabiqul khairat ini. Kenapa kita disuruh untuk fastabiqul khairat? Dari yang pertama tadi. Oke, anak putra dulu. Ngopo dewek diperintah Gusti Allah kon berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo Mas Rewa. Ngopo ya kira-kira? Muda kon ngopo gitu. Nanti di akhir zaman itu kan yang di hari kiamat yang ditanyakan zaman muda ini ngopo uripe kan, umurnya untuk apa itu. Kenapa kita berlomba dalam kebaikan? Tadi dari Quran tadi udah ada jawabannya janjane. Pada Al-Baqarah 148 ada, Al-Mulk ayat 2 ada, Al-Mutaffifin juga ada. Nah. Oke. Mbak iki, yo, komandane Mbak Serlin iki. Emburi. Nah, kenapa kita disuruh fastabiqul khairat gitu ya. Tadi kalau mendengarkan Al-Baqarah 148 bisa jawab nih. Kenapa kita cepat-cepat berbuat baik gitu? Allah mencintai orang yang berbuat baik. Oke, 100. Ya. Ayo Putra. Ayo. Ini tanya jawab dulu aja ini, pembelajaran interaktif nih, Pak. Kurikulum merdeka. Anak diberi kebebasan untuk merdeka menyampaikan pendapat. Nah, iya, jadi ada guru-guru penggeraknya di sini nggak main-main tuh. Kurikulum merdeka tanya jawab nggak ngantui kalau ndak. Ayo Mas Masih, tadi sudah ini Mbak siapa tadi menyampaikan Allah mencintai orang suka berbuat baik. Kenapa? Kita disuruh untuk berlomba dalam kebaikan. Cukup? Wah, kalau enggak tak buka aja ini. Ada 4 macam di sini. Nah, ditulis yang pertama, sebab hidup di dunia ini hanya sebentar. Mulane kon cepet-cepet berbuat baik. Orang ngerti mati ini dewek kapan. Maka disuruh fastabiqul khairat. Ayo begitu. Pohon ampun juga begitu, cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum juga sama, segera minta ampun, segera fastabiqul khairat. Sebab dunianya sebentar. Dalam surat apa itu? Al-Mu'minun ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala in labistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi itu melainkan sebentar saja. Loh, jawabannya niku. Wong dilit gitu loh. Nah, dibuat ini mati sampai hari kiamat di alam kubur, ora banding. Allah ini yang bilang bukan Pak Yakin. Qala in labistum illa qalil, hanya sebentar. Lau anakum kuntum ta'lamun, nek kowe do ngerti gitu loh. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka kita sebenarnya di dunia ini sebagai tamu. Bu-ibu, nek bertamu niku wonten batese mboten? Pinten-pinten? Ikan dinten, wis kliwat niku wis grundel iki tamu pongi apa anu nginep kontrak nggih. Ibu-ibu wis mikir ya wis hari ketiga tamune rung bali ya. 3 hari mangan malah.
Begitu Pak Pasikan ya. Jadi nginep wong bertamu ki ada waktunya. Suatu saatnya rampung bali gitu loh. Hidup di dunia itu ibarat bertamu. Sedangkan harta anak istri adalah titipan. Engko dibalekke. Nek tamu dia akan pulang. Itu. Harta anak istri pasangan cuma titipan. Itu. Hanya sebagai tamu. Maka di dunia ini hanya sebentar. Maka kalau zaman dulu simbah-simbah kita nek mulang ngaji donya ki mung mampir ngombe. Sing men gampang wong desa-desa kan gampang mampir ngombe. Masalah mbiyen cok do angon ngelak terus mampir ngombe itu loh. Angon gembala itu ya. Nah, ngelak mampir ngombe. Mampire nang sumur ya Pak Pasikan ya. Lek waduh banyu mentah lah bae ya. Mampir ngombe sedilit wis angon maning. Nah. Kalau Rasulullah mengatakan hidup hanya berteduh di bawah pohon. Berteduh niku kan wis sedelet nggih. Nek pun mari pun mangke berjalan lagi. Nah, itu. Wah nek sekarang ya wong wis do di mobil, urip iki kaya mung transit ning rest area. Ning Jakarta ada mobil to. Wah mampir ning rest area itu transit sebentar, nanti terus berangkat lagi. Ya sesuaikan zamannya aja. Ya inilah ila qalila. Hanya sebentar. Ora banding nek urip akhirat tuh mboten banding saestu. Niku makanya kita harus fastabiqul khairat itu loh. Oke, masuk nggih. Jadi kenapa kita untuk berbuat baik? Karena hidup hanya sebentar. Termasuk anak-anak sekolah itu harus selesai waktunya, jangan sampai tidak naik. Wah itu harus semakin produktif gitu loh. Kerja keras, rampung sekolah. Nah, akhirnya menikah itu tujuannya itu. Mau menikah enggak Mas Tono? Waru, sojo, enggak. Targetnya menikah itu ibadah, cari kerja juga ibadah. Tapi sebelum menikah kan cari kerja otomatis. Ya gitu, sekolah, kuliah, ya menikah. Orang mau Mas Tono ya si anu ya gelem kok ya toh. Nah. Oke, jadi begitu ya. Harus produktif, cepat-cepat berbuat baik, cepat selesai kuliah, cepat selesai ini dan sebagainya. Engko ndak selama dipanggil Gusti Allah urung siap. Oke, yang kedua. Apa alasan yang kedua? Nah, saya akan mati. Bisa baca ayatnya? Ayo itu. Gimana itu bunyi ayatnya? Al-Mu'minun. Ayat yang ini banyak berbicara Al-Mu'minun nih. Ayat 15. Tsumma innakum. Oh, salah nang ora sing nggo Quran yo. Wih. Ngaji ra nggo Quran. Hafal? Oh ya. Mas apa? Ayat 15, silakan. Yang hafal. Taud. Ayo siapa yang hafal? Tahfidz itu. Ngaji nih. Semua ayo, taud dulu. Suaranya bagus kok. Mayitun. Artinya suaranya bagus nih kok. Nah, suma kemudian kamu ba'dza dzalika lamayitun. Arep dadi mayit lah gamane ngono. Gitu? Mati itu mayit. Sebab semua manusia akan mati. Summa innakum ba'dza dzalika lamayitun. Nanti kamu semua akan jadi mayit, akan mati semua. Maka fastabiqul khairat dulu ya, berlomba kebaikan terus mengumpulkan bekal sebelum dipanggil Allah Taala. Ini alasan yang kedua, ya. Ini. Kemudian yang ketiga, semua manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat untuk apa? Mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tadi ada di Al-Baqarah 148 tadi. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Nanti kamu itu akan dikumpulkan dan akan dibangkitkan dari kiamat setelah mati. Jadi proses perjalanan itu kan kita dari anak-anak, remaja, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, mati kan begitu. Para urip terus kan enggak. Malah ono sing urung menikah juga ada yang meninggal. Orang meninggal itu seperti pohon kelapa ya. Bluluk cilik tiba telepuk ya wangun, ya enggak? Degan mangsane dipanen tiba ya wangun wae. Apa meneh sing wis tuwa ya to. Sing wis diperes santene akeh. Segari gondal gandul meh tiba. Jadi wit klapa wis tuwa kena angin tiba. Nah. Oke.
Semua manusia akan dibangkitkan. Ini di surat Al-Mu'minun ayat 16. Nah, lanjutannya Mas. Ayo, suaranya apik kowe macam mana wae. Ayo. Nanti apa artinya? Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Wih, cetha toh? Gusti Allah bukan Pak Yakin ini. Nanti kemudian kamu akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Summa innakum yaumal kiamati tub'atsun. Cetha itu beritanya Gusti Allah, kita harus yakin dan percaya. Jadi setelah proses mati nanti di alam kubur panjang, entah berapa ribu tahun kita nggak tahu. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur, lagi medeni neng kono kuwi. Ada ditemani amal-amal kalian yang ganteng dan cantik, tapi ada yang ditemani yang menakutkan kan begitu. Tinggal nikmat kubur atau siksa kubur dalam ribuan tahun kita nggak tahu. Maka sebelum dibangkitkan ini, ya, sebelum kita mati, bahkan kita fastabiqul khairat begitu loh. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kalau di Al-Baqarah tadi, summa inna atau gimana? Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Wah, nanti kamu pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Jadi di dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan dikumpulkan itu tulang-tulang kita. Kalau orang mati itu kan tulang-tulangnya sudah hancur ya Bu. Bapak pernah menggali kubur Pak? Halo, ndeleng gitu loh. Kemarin tetangga saya itu ada yang meninggal, ya tetangga jauh. Ndelalai kaplingin yang kuburan kira cukup, mau ngintuk tanah 1,5 meter. Nyodok kuburan lama mboten. Mesti ora cukup nek ora mosok ditekuk jenazahe, enggak mungkin. Wah, akhirnya para penggali kubur ini berusaha. Ya, akhirnya nyodok sana sini, entuk balung jebulane klothak gitu. Nah, ini. Bisa terjadi begitu. Jadi udah enggak cukup tempatnya, maka nyodok kanan dan kiri bisa terjadi begitu. Ya, akhirnya dikembalikan lagi itu pasangannya, Pak. Ya. Wong itu 1,5 meter, saya wis rapet kuburan ini, ora cukup ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Kalau bagi Allah, tulang-tulang itu mudah sekali nanti itu dikumpulkan. Itu ada kisah Nabi Uzair. Ya. Nabi Uzair itu kan dulu tertegun. Setelah Uzair pernah membaca dalam Al-Qur'an? Uzairu. Kudune sing wis katam wis tau maca. Ashabul Kahfi pernah baca? Nah, Uzair yang pada Ashabul Kahfi. Nek Ashabul Kahfi ditudurkan 309 tahun, nek Uzair 100 tahun. Jadi ceritanya gini, ya kalau cerita menang antuk. Nabi Uzair itu suatu saat di sebuah perjalanan, dia berhenti di bawah pohon kurma. Kuning darah padang pasir ya. Dia melihat di depan mereka habis perang besar Nebukadnezar. Waktu itu jenazah-jenazah itu banyak sudah menjadi tulang belulang. Nah, terus Uzair ngelamun, pripun mengke Gusti Allah sing ngumpulke tulang-tulang niku ngono gampangane. Bagaimana nanti Allah? Akhirnya apa? Dalam tertegunnya ini Uzair karena angin semilir mengenai dia akhirnya ngantuk, akhirnya tertidur. Nah, dalam lamunan melihat jenazah-jenazah sudah jadi tulang itu tertidur. Nah, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Nah, setelah dibangkitkan ditanya, keledai kamu di mana wahai Uzair? Dia numpak keledai, jaran cilik, dan buah kurmamu di mana? Nah, terus diberitahu Allah itu tulang-tulang sudah keledaimu sudah menjadi tulang-tulang. Ditanya dulu kamu tidur berapa hari? Wah, kayak sebentar saja saya tidur gitu, 1 jam atau 2 jam. Ingatlah wahai Uzair bahwa kamu telah aku tidurkan selama 100 tahun. Lihat keledaimu sudah menjadi tulang-tulang. Nah, akhirnya diperlihatkan oleh Allah, lihatlah bagaimana Allah mengumpulkan tulang-tulang keledai kamu sehingga menjadi bentuk yang semula. Gumun toh, akhirnya temenan. Kun fayakun, bagi Allah mudah. Pelajaran. Nanti tulang-tulang dikumpulkan. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan dalam dikumpulkannya kita di hari kiamat itu mudah bagi Allah. Oke, yang terakhir yang keempat. Untuk apa kita fastabiqul khairat? Iya, seperti doa-doa kita agar fid dunya hasanah, akhirat juga hasanah. Seperti doa-doa kita bagaimana?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah iki sayang awake dhewe, ora dilomprongke, biar dia sukses dunia, sukses akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi maka bagaimana caranya? Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan untuk sukses dunia. Kalau nggak cepat-cepat berbuat baik, ya nggak dapat nanti. Jadi itu endingnya itu janjane dhewek kondo bahagia uripe dunia akhirat nih. Ini maka untuk yang adik-adik ini harus bercita-cita harus bahagia dunia akhirat. Contohnya tok rugi itu. Ya. Oke, ada 4 poin ya. Untuk ngejar waktu lanjutnya sekarang kita lihat secara bahasa atau pengertian fastabiqul khairat itu apa? Ada 3 ya. Pengertian fastabiqul khairat ini RPP-nya menurut KBBI. Apa KBBI? Wah, kamu besar bahasa Indonesia. Tunggu KBBI saya. Ada 3 pengertian di sini. Fastabiqul khairat itu adalah bersegera untuk mentaati. Nah, perintah samina wa ata'na. Yang kedua, bersedia siap menerima pelajaran tentang kebaikan. Siap pelajaran sholat, hafalan Quran dan sebagainya. Siap menerima pelajaran. Ini fastabiqul khairat. Yang ketiga, siap menjalankan perintah Allah SWT. Itu pengertian fastabiqul khairat. Sambil nulis saya juga sambil bicara. Salah satu ciri orang yang beriman itu apa? Ya dia mesti fastabiqul khairat. Wong iman mesti ingin berbuat baik, bukan berbuat jahat. Mesti itu. Bu, kayak ngriku ketinggal buatan. Cilik-cilik tulisannya nggih. Nah ibu-ibu harus pakai kacamata sambung ini ya. Ini anak-anak masih tajam ini. Nen? Gitu ya. Onji dong ibu enggak teriko nggih. Masyaallah. Nggih sambil mendengarkan nggih saya kalau waos nggih. Jadi itu. Jadi yang pertama yang namanya itu adalah segera mentaati, segera siap menerima pelajaran, segera menjalankan perintah Allah Taala. Dan ciri-cirinya wong beriman iku gelem fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Dalam fastabiqul khairat ini Allah mengelompokkan orang iman menjadi 3 golongan. Itu dalam Al-Qur'an surat 35 surat apa Jal? Ayo. Sing wis do hafal ki, Mbak-mbak ayo. Surat 35 surat apa? Hah? Ayo. Apa? Surat apa? Al-Fatir ya. Al-Fatir surat 35 ayatnya berapa? 32. Dalam surat Al-Fatir ini orang beriman dikelompokkan menjadi 3, yaitu golongan yang pertama golongan orang yang siap berlomba, berkompetisi dalam kebaikan. Nah wingi pitulasan lombane apa Pak? Ini biasanya anak panti do lomba-lomba riyane sok komandane anu. Ada lomba kemarin? Enggak ada. Hah? Oh lomba pingpong. Nah, ya seger lah. Yang putri lomba masak ya, Salma? Enggak lomba masak dong enggak apa-apa. Jadi goreng tempe kemul ya. Sing paling enak. 17-an lomba kemarin. Ya, kita apresiasi lomba makan kerupuk tapi duduk jangan berdiri ya. Ini salah satu ikhtiar. Jadi yang namanya orang beriman siap berkompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Golongan yang kedua sedang-sedang saja. Alah wajib-wajib wae sunah ora usah. Golongan yang ketiga adalah dzalimun li nafsi. Ini ayatnya. Udah ditulis sih? Udah? Oh belum? Oh belum ya. Sampeyan nulis kok banter kok tek ngono. Wis. Ala-ala sepenting ora tekan jam 09.00 lah rampung. Jenengan kira-kira milih sing nomor pinten niku? Alhamdulillah. Siap berkompetisi? Siap berlomba? Alhamdulillah. Ngene ya mantap hesib. Harus siap fastabiqul khairat. Apa gunanya urip itu berkompetisi? Allah sudah mengatakan liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amalnya berarti kan kompetisi. Hidup itu penuh perlombaan. Siapa cepat dia dapat. Berhenti sejenak pasti tergilas ya. Sikap lamban berarti mati. Iqbal itu kata-kata Iqbal. Yang gerak dia yang dapat.
Di jalan ini tiada tempat berhenti, sikap lamban berarti mati, berhenti sejenak pasti tergilas, yang bergerak dia yang dapat. Luar biasa puisi itu. Oke, alhamdulillah siap nomor 1 ya, golongan yang berkompetisi dalam kebaikan. Bukan orang yang sedang-sedang aja, walah nyong jus 30 wae lah, ora usah jus 29, ora pengen maju kuwi. Jangan, harus maju sampai nek iso nganti 8 jus ya, Mas ya. Nah, ora apal jenenge nunjuk kuwi jenenge lali aku. Jenenge Reva Tono tok ya ge apal ya. Wis memori wis cepet ilang. Sing juara-juara ki sapa ke? Juara Tapak Suci. Najwa. Oh itu Najwa. Oh iya. Saya ke rumahnya apa? Fikroh saya hafal neng omahe. Ya, Fikroh saya ke rumahnya tadi saya tahu, ingat. Salma ya hafal terus saya. Ya. Oke. Siap berkompetisi sudah ini tulis. Sekarang ayatnya kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma arsalnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muttaqsid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi wong iman ini wong pilihan, sama-sama ini wong pilihan. Tapi lalu di antara mereka ada yang zalimun li nafsi. Dia menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, sedang-sedang saja. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu cepat, sabiqun bil khairat, berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Masya Allah. Jenengan pengen sabiqun bil khairat kan tadi ya? Siap untuk cepat berbuat kebaikan. Ini dalam terjemahan Kemenak, itu saya baca tafsirnya. Itu bahwa yang namanya dzalimun li nafsi itu orang yang kejahatannya lebih banyak dari kebaikannya. Oke, dzalimun li nafsi itu orang yang kesalahane luwih abot dari kebijakane. Ya jelas jumplang nang neraka kuwi. Yang kedua, faminhum mutasid, orang pertengahan itu orang yang amal kebaikannya sama dengan kejahatannya. Nang ndi ki tempate yo? Tengah-tengah ora swarga lan neraka ya. Nah, yang ketiga ini adalah sabiqun bil khairat, ini orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Pun jenengan saya milih nomor 1 to, mudah-mudahan terkabul ya. Amin. Gitu diamini. Sabiqun bil khairat, cepat-cepat berbuat baik gitu. Oke. Lanjut. Sekarang bagaimana RPP-nya untuk menjalankan fastabil khairat ya? Bagaimana caranya kita untuk mencapai atau menjalankan fastabil khairat ini bagaimana? Saya membuka situs UHAMKA itu. UHAMKA ini apa? Universitas Muhammadiyah Hamka Jakarta ya. Ini dia dalam situsnya ada tujuan fastabil khairat agar tercapai. Ini ada syaratnya, ada 5. Jadi harus ada strategi nih untuk mencapai tujuan itu, bagaimana kita untuk mendapatkan kebaikan tadi. Sambil nulis, sambil ngantuk-ngantuk sing mboten nulis nggih. Mboten napa-napa. Yang pertama apa? Niat yang ikhlas beribadah karena Allah. Orang yang diterima kebaikannya, amalnya itu kan syaratnya 2, nggih mboten? Yang pertama niat ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan pun. Nah, ini fastabil khairat itu agar tercapai keinginan kita harus niat ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Apalan Qur'ane, sholate, posone, kabeh pokoknya lah. Tolong menolong juga hanya karena Allah. Bersahabat juga karena Allah. Ini semua ibadah lah karena Allah. Harus mukhlisin lahuddin. Dan prinsip kita harus tahu, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu prinsipnya itu. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu udah dasarnya. Al-An'am itu 165 ya. Insyaallah itu. Jadi niat ikhlas beribadah karena Allah Ta'ala. Sampai neng panti sinau sing temen ya karena Allah.
Yang kedua apa? Nah, cinta kepada ikan dan cinta pada orang yang baik. Tadi dijawab Mbak tadi kan, ya suka berbuat baik gitu. Mbak siapa sini? Nilam. Nah, pernah tasmi juga ya? Nah, Nilam. SMA ya? Kelas piro? Baru kelas 2 Pak Nilam. Ya, tadi sudah menyampaikan cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang baik. Jadi syarat agar tercapai fastabiqul khairat, maka kita harus cinta kepada kebaikan. Nolong teman baik gak? Baik. Kamu suka gak kepada orang yang menolong? Mesti suka. Orang mungkin dijauhi, wah kayak apian banget deh. Jadi dia selalu cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah bagaimana agar tercapai kebaikan-kebaikan tadi. Padahal Allah kalau sudah cinta kepada manusia, itu akan dikabarkan manggil malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril, komandannya malaikat. Tolong, wahai Jibril, aku mencintai seseorang. Kabarkan kepada penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Suruh mencintai orang ya Allah ini. Saya tanya itu, kemudian yang isi Ustadz Qosdan. Bagaimana kalau, keseran. Bagaimana kalau untuk ikan-ikan di laut? Itu kabarnya pada penduduk langit dan bumi kan. Nah, semua ikut mendoakan. Dan ternyata juga ikan-ikan di laut itu mendoakan orang-orang yang thalabul ilmi ini ya, menuntut ilmu ini. Kira-kira ikan di laut jumlahnya berapa Bu? Ora hitungan nggih Bu. Masya Allah kaepol. Wong ikan tengkulam jenengan bisa ngitung, anaknya suka banget. Saya tanya, Mas, kalau semua ikan-ikan di laut ikut mendoakan, kalau ikan di kolam dan di akuarium kira-kira ndongake mboten? Kira-kira ndongake Pak Madin. Loh kan firmannya kan ikan-ikan di laut itu mendoakan, ikan di kolam kita dan di akuarium kira-kira mendoakan kita enggak sedang belajar ini? Ya nek dhewek gelem makani dengan bismillah. Limangane subung piar-pur bismillahirrahmanirrahim ngono zikir. Dia kan seneng terusan. Bagus saya dikasih makan, terima kasih gitu. Andikan ikan bisa bicara ya, omong-omongan karo DI. Tumbuhan bisa bicara, wah disirami. Ada peri kehewanan dan peri tumbuhan ya, tidak hanya peri kemanusiaan itu. Jangan dikira dia makhluk hidup itu ya. Cinta kepada kebaikan, maka Allah kalau menjadi seorang akan dikabarkan oleh Jibril suruh penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Termasuk orang yang menuntut ilmu ini didoakan para hewan ikan-ikan yang ada di lautan, termasuk di kolam dan akuarium kita. Oke, yang ketiga, merasa beruntung jika kita melakukannya. Orang beriman itu selalu beruntung tidak? Ada di dalam Al-Quran. Al-Mu'minun juga toh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Wong iman itu gak pernah rugi. Kalau dia dapat kebaikan apa? Bersyukur. Nek dapat musibah, bersabar. Gak pernah rugi. Hadis Nabi itu, ya. Kalau Allah sudah menyebutkan qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Yang kayak apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun waladina hum lizakati fa'ilun waladina hum li furujihim illa ala azwajim aw ma malakat fa innahum fama dibetagha waro adzalika waladina hum li amanatihim waladina hum ala sholawatihim ulaika alladzi ayo ini gongnya Aladina. Jaluk dikasih hadiah ini sogi. Waladina li amanati waladina sholat ulaika humul warithun, mereka mendapatkan warisan. Warisannya apa? Aladina yurisuna firdaus hum fiha khalidun. Gonge wae sampean jan khalidun mantep selamanya ya. Gonge itu surga firdaus, orang-orang yang qad aflahal mu'minun tadi itu. Masyaallah.
Ibu bapak-bapak ingkang sami ngantuk-ngantuk maki dijamin Pak jenengan iso salat khusyuk surga firdaus tertinggi itu surganya. Tapi harus dilengkapi dengan menjaga amanah. Nah, makanya merasa beruntung jika kita melakukan sholat, melakukan puasa Senin Kemis, ya, melakukan sedekah, merasa beruntung. Kita harus merasa beruntung orang beriman itu, karena untuk dunia dan akhirat, tidak hanya dunia doang itu. Yang ketiga apa ini? Yang keempat, meneladani generasi yang beramal baik. Jenengan nek ning omah harus menjadi tokoh uswatun hasanah buat adik-adik, ya. Yang tua juga meladani yang muda, yang senior naik contoh. Mas Tono saya komandane, besok Reva dan sebagainya itu. Ada harus menjadi tokoh uswatun hasanah, contoh yang baik, meneladani generasi yang beramal baik. Turun temurun begitu. Jadi panti asuhan ini menjadi sumber kebaikan-kebaikan itu. Kita berharap itu. Siap menjadi uswatun hasanah? Siap? Alhamdulillah. Ini sudah dicatat Pak Madin, malaikat baru nyatet itu. Siap uswatun hasanah. Ora sembrono, dhek imam ya tangan kanan, tangan kiwa sambil jalan-jalan. Jangan. Ngicip kok ini, ngicip kok mlaku-mlaku. Duduk biar ada nilai ibadahnya. Oke, siap menjadi uswatun hasanah ini. Alhamdulillah. Yang kelima apa? Ilmu tentang kebaikan. Butuh ilmu untuk fastabiqul khairat, itu butuh ilmu. Bagaimana kita agar sholatnya diterima Allah misalnya? Ilmunya bagaimana? Harus ikhlas karena Allah. Harus sesuai tuntunan Rasulullah. Begitu, ilmunya ada. Nah, caranya khusyuk piye? Hafal lafalnya, hafal terjemahannya, apalagi maknanya. Yang mudah-mudah ini harus hafal ngecepal loh, ya. Sudah hafal bacaan sholat dan artinya? Halo? Pernah, sudah belum kok. Harus pokoknya SMA rampung kudu hafal ngecepal sholat seartine. Ini orang tak ajari, udah diajari Pak Muhatin di sini ya. Udah diajari. Buku kata kunci itu. Untuk sholat yang khusyuk itu kudu ngerti maksudnya. Ini orang angel. Oke ngelamun itu. Maka harus memahami ilmu tentang kebaikan. Bagaimana ilmunya bersedekah? Oh, tangan kanan beri, yang kiri nggak melihat, berarti kan sir, secara sembunyi, misalnya. Bagaimana puasa yang baik? Ya, hanya karena Allah Ta'ala dan seterusnya. Oke, cepat waktu berlalu. Berikutnya sekarang jenis lombanya. Apa yang difastabiqul khairat? Apa sing dilombakan? Orang makan kerupuk neng ini ya, kupruk nggak ada ini. Ini RPP-nya Pak, tidak urut saja ini. Jadi apa macam-macam fastabiqul khairat di sini, lomba dalam kebaikan ini. Ada 5 poin. Sebenarnya nyatet tuh, ingatannya kudu ingat loh. Nyatet ya, ditulis jadinya nggak lupa. Menulis itu membuat daya endap di otak lama, retensinya lama. Nah, wis dari otak masuk ke hati, menjadi amalan. Yang pertama adalah berlomba membantu sesama saudara. Disi-disian nyedekai itu loh, luar biasa ini. Apalagi ada gempa itu ya Pak, cepet-cepetan selfie ya. Mungkin wis nyumbang lah, ini sayangnya itu cepet-cepetan. Ketika di mana gempa bumi di Banjar ya Pak Martin ya, wah disi-disian nih. Dasarnya jelas, surat 5 ini surat apa? Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini kan cedok, gitu. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Ojo tolong-tolong neng dosa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi kon ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Copet ke tolong menolong ora? Wis ngerti wae ilmu ini copet. Yang ngambil sendiri, yang masukkan sendiri. Cret. Kowe ngarani ora iso, malah diseneni wis dilemparke ning mburi. Tolong menolong dalam dosa itu enggak boleh ya toh.
Korupsi ya nembak wong ya ngakonke wong liya sing nembak padahal dhewe melu nembak misalnya gitu ya. Verdi Sambo titik kan ngono ya rame. Kali bosen ya ngono beritane ya. Saleh. Tolong menolong dalam kebajikan ya, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bersindikat korupsi, kumpul-kumpul karo kanca untuk ngurumpeni, enggak boleh mendiskreditkan teman ya. Di sini enggak ada toh sing cok mepet-mepet kancane. Ada yang bullying enggak di sini? Oh, 3 dosa pendidikan katanya. Dosa urusan Gusti Allah, 3 dosa pendidikan. 1 enggak boleh bullying, 2 ra entuk intoleran, ping 3 pelecehan seksual. Lah malah sing paling dosa iki pendidikannya apa? Nek ora ngajarke agamane sekolah lagi dosa gede. Nek mung ngono sipih itu umum. Jadi pemerintah itu malah dosa besar kalau tidak memberikan pelajaran agama di sekolah bagi anak-anaknya. Pelajaran agama kok dilangkai dosa gede malah. Dosa itu hubungannya Gusti Allah. Maka ada sekolah enggak mau memasang 3 dosa pendidikan, diganti kalimatnya lah. Ya, kita sepakat lah memang jangan ada bully-bully ya sepakat, jangan pelecehan seksual juga. Sudah diterangkan di sekolah itu ya, saya tidak menerangkan di sini. Intoleran dan sebagainya. Sing paling berbahaya dosa itu nek orang ngajarke agama nang sekolah itu dosa gede wae. Bocah-bocah sing cara subuhan iso diitung cah pira subuhane kok matine ya. Dosa pendidikan malah. Oke, sak kelas hanya 4 anak yang subuhan ya, dari sekolah Pak Muhammadin. SMA Muhammadiyah mungkin kon ngono ya paling kon ngacung. Tapi mungkin lebih banyak karena mondok dan nyantri jadinya banyak yang sholat. Oke. Yang kedua apa? Menghafal Al-Qur'an. Ini alhamdulillah di santri kita di panti ini ada percepatan ya, akselerasi saling lomba ya dalam kebaikan ini. Mulai juz 30, juz 9, tadi juz berapa? 30, alhamdulillah. Aku rasa sempat untuk buntute mau ya Mbak. Orang ngrungokke lancar. Lancar. Alhamdulillah. Saya tak tes. Amma ya tasaalun. Oh jelas pertama di awal ya. Iya, orang ngetes aku ora apa-apa wis. Wan naziati orqa. Ayat kedua di awal ya. Wa idza ja'atis shakhah. Hafal temenan Pak alhamdulillah. Kok kejadian hari kiamat ini medeni. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ya toh. Wah, tinggal kabeh anak bojone. Wah, di kejadian kiamat itu surat ngabasa saya mengerikan juga itu. Oke. Lomba menghafal Al-Quran di panti kita alhamdulillah saling menyemangati. Jadi kita harus berlomba dalam kebaikan menghafal Al-Quran. Nanti di surga itu berkelas Pak Muhadin ya. Tergantung hafalannya tuh Pak. Iya, berkelas sampean. Dek 2 juz ya, 3 juz ning dhuwure. Nek padha-padha amalane padha gitu loh. Jadi hafal Al-Quran itu membuat kelas nanti di surga itu. Masya Allah. Mencorong dhewe Mas Tono. Walah. Jadi Pak yakin 1 juz sampean 3 juz ning dhuwure aku sampean. Allahu Akbar. Jadi ini nyemangati. Bagaimana kita untuk fastar berlomba menghafal Al-Quran ini. Allahu Akbar ya. Ini saya senang kalau ada orang baca Al-Quran dirungokke penak, atine terobati gitu. Allahu Akbar. Oke, yang ketiga apa? Berlomba dalam berpuasa dan sholat. Berpuasa dan sholat. Istiqomah dalam puasa sunnah. Senin Kemis istiqomah ini Pak, ya Pak. Alhamdulillah. Paling ora nek Senin Kemis sesasi sampean poso sunat ping pira? Halo. Nek Senin Kemis posoi berarti sesasi sampean poso pirang dina? 8 hari kan lumayan. Nek minimalis yaumul bid sesasi pira? Ping 3. Jadi paling ngene ya yaumul bid ping 3. Nek Senin Kemis sak dhuwure ping 8 itu sebulan. Senin Kemis 8 kali. Sing paling akeh dhewe puasa Daud lagi sing sendina nek taune 360 berarti posone pira? 180 dina. Masyaallah. Ngungkuli poso Ramadan ya hanya 1 bulan ya. 180 dina poso ijal. Setengah tahun. Nek Daud itu. Allahu Akbar. Istiqomah ya dalam puasa Senin Kemis ya. Itu minimalis ya ora minimalis lah bisa dhuwure minimalis lah. Nek minimalis ya yaumil bid. Nek Senin Kemis sak dhuwure. Istiqomah itu silahkan. Puasa masalah njogo barang
Ini ya, menjaga kejujuran, menjaga tidak berbohong, menjaga tidak harus jujur. Ini puasa masalahnya. Puasa ini jadi benteng kalian betul-betul itu. Arep ngomong piye? Wah, ini soimun, aku lagi poso kan begitu ya. Arep ngerumpi kancane, oh mambengi turu, wah rasido, ini soimun. Saya sedang berpuasa. Ngerem poso itu, ngerem perbuatan jahat. Sholat juga harus istiqomah, yang sunah-sunah minimal yang rawatib ya. Kalau sholat malam istiqomah ndak ini? Cok-cokan ya, uman witir tok ya rapopo, ayo tangis 3 rakaat ya wis witir. Nah iso 11 itu hebat. Ya istiqomah sholat dan ini. Yang keempat, berlomba dalam sedekah agar produktif. Ini bapak dan ibu-ibu ini, bi sedekah men produktif. Bapak-bapak ini, sing sepuh-sepuh genten mau cah-bocah terus. Gimana sedekah yang produktif, Pak? Yang disedekahkan buat amal jariyah. Produktif itu. Kenapa dikatakan produktif? Nek mati itu masih mengalir. Jadi bersedekah yang cerdas itu amal jariah. Bangun SD Sudagaran tadi saya sampaikan. Wah, jenengan meninggal, SD ini masih bugar. Masjid Arkom misalnya, Jabal Khair saya tadi ya. Jabal Khair mau kampung cilik masjidnya lantai 2 toh. Lumayan. Masya Allah. Jadi ini bagaimana bersedekah yang produktif adalah sedekah yang untuk amal jariah. Tapi untuk anak-anak bersedekah paling gampang apa? Waduh, saya senyum. Alhamdulillah, sedekah senyum. Tapi nek ono kotak amal jangan hanya tersenyum ya. Kotak amal lewat guyu, saya sudah sedekah. Ayo disisihke to. Masyaallah. Gitu Pak, setuju ya Pak? Ono kotak liwat mengguyu ya wis sedekah. Orang lebon nih. Itu. Jadi paling sederhana. Ya, ono dasare lho, Mbak. Kenapa kita senyum itu sedekah? Yaitu ketika fayakula robbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqo wa aku minas sholihin. Aku ingin bersedekah, mati tersenyum gitu loh. Kenapa mati dirahasiakan? Biar kita bisa tersenyum. Nek dhek dikandani mati ning esuk kira-kira iso guyu ora? Ora bakal. Wa asaddaqo minas sholihin. Men iso guyu. Jadi men awet nom sampean itu wah brengut wae urut utate otote cepet. Wah itu. Yang muda tapi kelihatan muda. Ganteng-ganteng cakep-cakep ya. Oke. Waktunya terus berjalan 45. Yang terakhir apa ini? Berlomba untuk akhlak mulia. Wah, ini bagus-bagus lombanya ini. Api-apian nek dahar sing resik sapa sing dare teng klepret. Ayo, resik nek cah putri biasane resik-resik nganti nglamit kae. Iya. Alhamdulillah, anadzabatu minal imani kok ngono kuwi. Kebersihan sebagian dari iman. Ora seneng langsung sing klepret ora resik. Ngambil secukupnya. Yang putra biasanya ora seneng pinggirke. Iya ini. Tapi insya Allah kita kalau sudah menjaga titik rezekinya itu ada tiap-tiap upo itu ya. Tiap-tiap butir nasi itu jangan nanti tertinggal di situ. Jadi usahakan makan itu yang bersih sesuai dengan keinginan. Nek kira-kira seneng jupuk ya jauh gitu ya. Itu rasa seneng bruk barang waduh tengah-tengah seliranya hilang misalnya. Waduh sampean nggo pakan kucing ora unjer. Diunjer ora? Ono unjere itu cari unjer ya aman. Begitu ya. Lomba berakhlak mulia. Mulai dari masuk kampus, masuk asrama, assalamualaikum tidak? Harus masuk assalamualaikum, doakan ya setiap masuk di ruangan ini ucapkan salam. Ini akhlak-akhlak yang baik. Oke, waktunya sudah tinggal 10 menit ya. Kita lanjutkan. Macam lombanya sudah hafal? Bisa melaksanakan? Alhamdulillah ini. Terus berikutnya yang terakhir ini. Apa hikmahnya Fathul Khairat? Nah, hikmahnya apa kita Fathul Khairat? Ada nama macam gitu ya. Kuliah 1 jam ini Pak. Pas ya alhamdulillah. Manfaat dari hikmah fastabiqul khairatnya ada 6 macam nih.
Pertama sambil jalan ini Bapak yang tidak menulis biar bisa mendengarkan. Lalu sama di Arkom kemarin. Yang pertama adalah terhindar dari godaan setan. Jadi orang yang suka berbuat baik terhindar dari godaan setan. Karena niat yang ikhlas tadi. Dan ikhlas juga sudah bilang di dalam Al-Qur'an itu sudah bilang, nek ora wani nggodha sing wong ikhlas. Itu di dalam surat Al-Hijr ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas atau yang mukhlis di antara mereka. Kuwi setan rawani nggodha. Al-Hijr 40. Dadi nek wong ikhlas ngibadah kuwi setan radoyan demit ra lulit. Ya, itu gampang tiling lah pelajarannya Pak Yakin tiling-tiling kuwi ya. Jadi surat Al-Hijr 40 itu. Setan wis ngomong dewek, kecuali hamba jenengan sing ikhlas ya Allah, aku rawani nggodha. Padahal setan nggodha wis kok ngarep buri kanan kiri sama dikeroyok 4 setan ya. Sing ora iso dhuwur tok jan, masalah dikeroyok sampean ijen pepet ning tengahe kapok ora kuat tenan. Tapi kalau ikhlas dia akan lari tunggang langgang. Kalau tidak ikhlas ngerti awake dhewe mlayu gitu loh. Setannya nomor ben kota teko wis mlayu Pak Mahdin ya. Udah lari takut itu karena keikhlasannya itu. Allahu Akbar. Ini biasa ora ikhlas godho setan terus. Maka yang tulus belajar itu yang tulus, nulis yang mantap bismillah, mendati ilmu bisa diamalkan begitu. Ini hikmah fastabil khairat adalah terhindar dari godaan setan. Setan radoyan demit randulit. Sudah selesai nyatetnya? Nah, cepat dulu kira 5 menit ya, 5 menit ya. Ada kisah ini biar untuk nambah kesegaran ya. Ada kisah orang yang niat tidak karena Allah ya, atau bukan karena Allah. Itu dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali tahu? Ulama besar ya, yang membuat karyanya apa? Apa? Urung tau maca bukune ini, kandel-kandel ya. Buka apa? Ihya Ulumuddin. Wis maca pirang jilid, Mas? Udah baca, delok judulnya iso maca itu tentang tauhid pertama, kedua, ketiga, 4 itu ya. Kandel-kandel bukune. Ulama besar itu, dia membuat kisah yang inspiratif. Ceritanya gini ya, gue selingan ya untuk orang ikhlas itu. Jadi ada seorang ahli ibadah namanya Abid ya. Ahli ibadah jenenge Abid toh? Nah, ada seorang ahli ibadah yang dikenal sangat kuat ibadahnya. Suatu hari ada seorang yang mengkabarkan tentang kemusyrikan yang masif di suatu kampung. Apa itu kemusyrikan di kampung itu? Menyembah pepohonan yang besar. Lah Abid ini kemudian karena dia seorang yang ahli ibadah mendengar ada pohon kemusyrikan, kira-kira untuk menghilangkan kemusyrikan gimana caranya? Tegor. Wah, kok ngerti bahasa sini tegor. Tebang ya, Bu. Nggih, ditegor kudune kan. Tebang aja pohonnya. Nah, berangkatlah sang Abid ini untuk memotong pohon kemusyrikan sing do disembah. Mbiyen ki mulane dijajah suwe wong simbah-simbah kita dulu wit iki do dipuja-puja. Pohon cemara dine jenang bubur, dine apa-apa ngono kuwi. Men sitane ora ganggu. Mbiyen ki jan pinter-pinter jailah tenan. Betul itu. Akhirnya sang Abid berangkatlah untuk menebang pohon ini. Di tengah jalan dia dicegat oleh iblis. Woi, mau kemana Abid? Akan menonton pohon kemusyrikan itu. Akhirnya diajak duel. Wah, rame duel. Yang menang siapa? Abid. Setannya kalah. Lepek-lepek kalah duel. Tapi setan gak berhenti menggoda. Pada hari yang kedua, setan datang dengan rayuan. Iki ngantuk iki. Cah putri hati-hati nek dirayu ya. Nah, harus itu setan datang dengan rayuan. Anak perempuan itu godanya di telinga ya, Mbak. Hati-hati, bisian di telinga. Nah, nek calon lanang wah kuwi mulutnya ini yang memberikan itu. Nah. Oke, setan datang dengan rayuan. Apa rayuan setan hari kedua ini? Pada hari kedua ini pohon yang lain hendak ditebang oleh
abid ini. Tapi kemudian iblis datang dengan rayuan. Apa setelah dia berangkat untuk menebang pohon yang berikutnya? Rayuan iblis adalah begini. Aku ingin menjamin hidupmu dengan meletakkan uang setiap hari di bawah bantalmu. Rayuane mane politik. Mane politik apa? Politik uang gitu loh. Jadi iblis pinter. Nek biyen nek artone iki disimpen ngisor bantal nggih, Bu. Mboten enten brankas kalau ATM nggih biyen. Biyen ibu-ibu nek nyimpen duit ning ngisor bantal, nggih ta, Bu? Sing jaman biyen lho niku. Sakniki mboten. Begitu, iblis akan menjamin setiap hari akan meletakkan uang di bawah bantalmu. Si abid ini ternyata dia adalah terkena rayuan ini. Karena akan dijamin hidupnya, terjeratlah si abid, pohon kemusyrikan tetap berdiri. Dan dia mendulang materi yang luar biasa. Orang nyambut gawe ngisor bantale kebak duit. Wis rayuane kuwi. Tapi kenapa hari yang ketiga iblis ingkar janji, Pak? Jenenge iblis ingkar janji ya toh, ingkar jinja. Ning ngisor bantale serono duit endi ki mau? Jare bendino arek ngene duit ning ngisor bantal itu pada hari yang ketiga. Kira-kira abid marah tidak? Marah, perjanjiannya diingkari kok. Akhirnya pada hari yang ketiga ini abid berangkat ingin menebang pohon yang disembah oleh orang kampung itu. Di tengah jalan dicegat oleh iblis, tantang duel. Sing menang semua kira-kira? Iblis. Kenapa? Dia marah. Dia nebang tidak niat karena Allah, tapi karena marah orang untuk duit. Aku rejak duel kalah. Kemudian abid bilang, "Loh, kowe kok iso ngalahke aku?" "Iya, DER nebang pohon hanya karena uang, bukan karena Allah lagi." Sehingga enggak punya daya kekuatan. Seperti Ali bin Abi Thalib ya, Pak. Ketika perang diludahi, maka dia enggak jadi menebas batang leher musuhnya. Karena nebangnya nanti dikira hanya marah ya toh, karena diludahi, bukan karena lillahi ta'ala. Oh, ini kisah inspiratif. Jadi niat orang karena Allah itu gampang KO iblis lah gampangnya gitu. Kalau duel sampean kalah itu istilahnya begitu. Maka yang pertama orang-orang yang fastabiqul ini akan terhindar dari godaan setan. Oke, yang kedua apa? Waktunya tidak sia-sia. Dia ingin berbuat baik, enggak sempat ngurumpi lago, ngomongi tetangga, enggak. Dia produktif. Dikelola betul 24 jam ini, mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu penuh ibadah-ibadah begitu loh. Karena tahu hidup sebentar itu tadi, maka mengumpulkan bekal itu. Jadi tidak sia-sia waktunya. Yang ketiga apa? Memberikan energi yang pada kegiatan positif. Mesti akan timbul sebuah energi dalam kegiatan positif ini. Yang keempat bagaimana? Hidup lebih produktif ya, untuk mencari bekal untuk mati itu disiapkan. Yang kelima, hati menjadi tentram, tatmainul qulub, Allah bidzikrillah tatmainul qulub. Hati menjadi tentram dengan fastabiqul khairat. Berbuat baik kok mboten tentram itu ora lilah berarti. Nek berbuat salah kira-kira gelisah mboten atine soal. Ayo, gelisah enggak? Mulane ngresani kancane, sini kan ketemu kan dadi rikuh to. Wah, nyong jane sengit karo dhek. Wah, makanya nyimpang dalan. Berbuat salah itu hati enggak tentram. Maka fastabiqul khairat mesti akan buat tatmainul qulub tentram. Dan yang terakhir suksesnya ini akan apa? Memperoleh kemenangan yang sejati. Apa itu kemenangan sejati? Masuk surga. Kok langsung nebak toh, pinter men toh. Masuk surga. Oke, ayat-ayatnya ini sebagai penutup. Nah, ini sing ayat produktif ya. Nah, ismati carane sedekah jariah, ilmu, anak soleh ya. Ini saya kira udah biasa. Cuma ini makna kontekstualnya. Oh, hadis ini jebulane menurut tafsir hadis Muhammad Zikron LC dari PP Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, 3 wasiat Nabi ini adalah tersirat 3 pilar bangunan peradaban Islam. Jebulane sedekah jariah itu tersirat perihal ekonomi, etos kerja dan semangat berderma. Itu tidak hanya sekedar sedekah jariah, enggak, ternyata ada tersirat ekonomi, orang-orang kaya yang bisa wakaf tanah, membangun masjid, membangun ini. Ya, kita juga ikut etos kerja, semangat dan cinta dan semangat berderma. Ilmu yang bermanfaat tersirat apa sekarang?
pengetahuan dan teknologi untuk sekarang. Nah, sekarang kalau nggak pakai ini dunia digital ini atau medsos, kita hanya di lingkup saja, nggak bisa kemana-mana. Anak soleh ternyata tersirat apa? SDM apa? Sumber daya manusia, kaderisasi, kader yang berkualitas, berintegritas, jujur ya, berdaya saing untuk menjadi aktor-aktor sejarah peradaban Islam. Ini luas di situ tafsirnya. Nah, sekarang saya penutup ini tadi untuk kemenangan ayatnya ini. Ayatnya ini. Oh sebentar, langsung terakhir aja. Ayat Al-Imran 185. Sebagai penutup pas jam 9 ya. Lewat 5 menit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziga 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, nah ini tadi dimasukkan dalam surga, maka ia telah memperoleh kemenangan sejati atau beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu yang tadi terakhir. Ini kemenangan sejati harus diraih, nggih? Siap memperoleh kemenangan sejati? Alhamdulillah. Demikian ini kajian pada malam hari ini. Kita sampaikan, ya mungkin kalau sudah lebih 2 menit, tapi 1-2 menit kalau ada pertanyaan dipersilakan, biar ada dialog. Biasanya Pak Wasian biasanya mau tanya ini, monggo Pak, 1 menit. Biasa nih. Nggih. Itu matur nuwun. Dituntut Pak, karena kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Karena kita bukan orang Arab, gak usah tahu artinya, memang bahasanya Arab. Nah, kita dituntut agar lebih mendalam dan bermakna. Ya, wis tuwa tetap dihafal kayak itu. Gitu. Saya kira begitu. Tadi jadi tak terakhir itu kaji ulang kenapa. Jadi kita tetap berusaha untuk tahu artinya. Saya kira sudah cukup ya. Ini saya kira sudah panjang tadi, banyak hal. Saya lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, fastabil khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.